Halo sahabat Diarana dimanapun berada, bertemu kembali sama saya Diarana. Dan hari ini tanggal 25 April tahun 2025 kembali ya kita bertemu untuk melihat situasi terbaru di ibu kota Nusantara. Dan fokus kita kali ini kita melihat ke arah Bandara Nusantara ya, Bandara Internasional Nusantara. Kita akan lihat situasi terbaru di kawasan ini. Kan ada informasi terbaru nih teman-teman, bahwa diaspora ya, Kongres Diaspora akan dilaksanakan di IKN pada tanggal 1 sampai tanggal 3 Agustus. Pasti meriah banget tuh ya di kawasan IKN. Dan apalagi kalau bandara ini ya digunakan ya, melalui bandara ini kita akan bisa melihat ya keramaian-keramaian seperti halnya di tahun 2024 kemarin ya, pada saat Presiden Jokowi menggunakan bandara ini. Semoga aja lancar ya, dan kita akan melihat keramaian-keramaian lagi di kawasan bandara ini. Apalagi nanti di Agustus nanti ya ada kegiatan-kegiatan, ada 17 Agustus, diaspora dan lain-lain. Dan informasi juga ada terbaru teman-teman, untuk Taman Safari. Taman Safari itu sudah mulai didesain ya, dan lokasinya sudah ditentukan di belakang Istana Garuda, dekat Glamping. Jadi nanti kita akan coba ke sana. Kalau sudah mulai pembangunannya kita akan lihat ya. Di sana kan juga ya, selain dekat istana ada Glamping, ada juga di sana air terjun Tembinus. Wah, cakep sekali ya. Di kawasan itu akan ada Taman Safari Nusantara. Pokoknya kalau sudah ada Taman Safari Nusantara, kita akan lebih banyak eksplorasi ya tempat-tempat wisatanya di kawasan ini. Selain juga saat ini kan ada juga Gua Tapak Raja ya, Bukit Bangkirai dan lain-lain yang ada di sekitar IKN, nanti ditambah lagi dengan Taman Safari. Wah, tidak sabar ya, semoga lancar. Nah, ini dia teman-teman semua, pintu masuk ke arah Bandara Internasional Nusantara. Di kawasan ini sudah terlihat ya, ada tulisan Bandara Internasional Nusantara ke arah kanan dan kiri. Kita akan coba mengarah ke terminalnya ya, dari arah sini. Kita akan coba ke terminalnya. Kita lihat di sana ada beberapa alat berat yang bekerja saat ini, dan semoga aja ya, semoga semua progresnya berjalan lancar. Apalagi ya itu tadi ya, kalau semua nanti di Agustus ya, diasporanya dilaksanakan kongres di sini melalui Bandara Nusantara ya, jalan bebas hambatan, jalan tol Balikpapan IKN itu pasti difungsikan lagi dan akan ramai lagi. Oke, kita lanjut lagi melihat ke arah terminal yang di Bandara Internasional Nusantara, teman-teman. Oh ya, sebelum lanjut, apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Itu yang terpenting. Kita harus sehat, kita harus semangat. Apapun yang terjadi, kita harus sehat nih ya. Kita harus mencari rezeki ya. Kita harus sehat, intinya sehat. Oh ya, di sini juga kalau kita lihat ya, ada beberapa alat berat yang bekerja ya, nih, dekat dengan terminal Bandara Internasional Nusantara. Kan ini juga bandara menjadi ini ya, gerbang utama pintu masuk ke kawasan inti Nusantara. Selain itu juga kan bandara ini berada di tengah-tengah ya, antara 3 kota yang sering kita sebut adalah Balikpapan, Penajam Pasir Utara, dan Nusantara. Jadi ini ada di tengah-tengah. Ini kawasan Bandara Nusantara sudah terlihat ya, beberapa alat berat masih bekerja di sini. Di depan sana ada terminalnya, teman-teman ya. Terminal ini menyisakan sejarah juga ya. Dulu kita pernah meliput bagaimana kawasan ini melayani penerbangan perdana ya, perdana dari Presiden Joko Widodo tahun 2024, dan juga perdana beberapa pesawat dari TNI ya di sini. TNI Angkatan Udara juga sudah mendarat di sini ya waktu uji coba pada saat itu. Dan bandara ini juga udah beberapa kali uji coba dari pendaratan pesawat presiden, terus juga ada pendaratan helikopter juga ya di sini waktu pas tahun 2024. Berarti nanti di tahun ini ya, di Agustus, semoga aja bandara ini aktif kembali ya, dimulai diaktifkan lagi. Jadi kita akan lihat keramaian-keramaian yang ada di sini. Nah, ini situasi terbaru di Bandara Internasional Nusantara, teman-teman. Dan nantinya kalau sudah ada jalan bebas hambatan yang kemarin ya kita liput, buat teman-teman yang belum sempat menonton video kemarin, silahkan disimak ya video kemarin. Itu kita udah lihatkan bagaimana kondisi jalan bebas hambatan ya, yang mengarah ke Balikpapan dan juga mengarah ke kawasan inti Nusantara. Itu nanti akan menghubungkan Bandara Nusantara ini. Jadi kalau itu sudah selesai, kalau jalan bebas hambatan itu sudah selesai, dari bandara ke KIPP itu memerlukan waktu sekitar 15 menit ya teman-teman dari sini. Jadi lebih cepat.
Kalau saat ini kan ada jalan yang ke KIPP itu jalan nasional ya, jalan nasional itu ada ke KIPP sekitar 40 sampai 50 menit baru sampai sana. Tapi kalau jalan bebas hambatan itu sudah selesai, dari sini ke KIPP hanya 15 menit, teman-teman. Nah, ini ya lokasi terminal dan juga bangunan-bangunan terminal yang ada di Bandara Internasional Nusantara. Di sini juga ada ini ya, ada patung Garuda take off ya, tuh yang di sana, yang ada embung itu ya. Di sini juga ada. Jadi kalau semua kita dari arah bandara ini akan melewati patung Garuda take off itu, lalu ada juga tadi ya bundaran yang ada tulisan selamat datang di Bandara Internasional Nusantara. Kita lanjut ke arah landasan pacunya, teman-teman, sebelum kita mengarah juga ke arah pulau yang nantinya menjadi ini ya, pusat suaka orangutan pertama di IKN. Jadi di sini juga ada pulau yang dijadikan pusat suaka orangutan pertama di IKN. Keren kan? Selain tadi kita sudah bahas tentang taman safari ya, di sini juga sudah sudah direncanakan untuk dijadikan tempat suaka pertama di IKN ya, untuk tempat suaka orangutan pertama di IKN, dan adanya di Teluk Balikpapan. Cakep kan? Jadi nanti pada saat sudah selesai ya, taman safarinya, tempat-tempat rekreasi lainnya, kawasan ibu kota Nusantara itu bukan cuma tempat ini ya, tempat gedung-gedung pemerintahan, tapi ada juga kita bisa mengunjungi kawasan-kawasan sekitarnya ya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman semua, mengarah ke pulau yang berada di ujung landasan pacu Bandara Nusantara ini, yang nantinya dijadikan pusat suaka orangutan yang ada di ibu kota Nusantara pertama. Jadi sudah disiapkan kawasan Teluk Balikpapan itu menjadi pusat suaka orangutan yang ada di ibu kota Nusantara. Ini saya coba ngajak teman-teman semua untuk lurus ya ke arah ujung landasan pacu. Jadi buat teman-teman semua, jangan kemana-mana dulu. Kita akan coba menelusuri ya bandara ini. Kalau nanti sudah aktif, kita akan lihat ya di sini bagaimana ramainya, seperti yaitu waktu pas tahun 2024 kemarin pada saat ini ya, pada saat uji coba itu udah ramai sekali di kawasan ini. Apalagi nanti ya kalau sudah diaktifkan di kawasan ibu kota Nusantara, ini bandara sudah aktif juga. Kayaknya jalan bebas hambatan yang bundaran ya, yang mengarah ke Bandara Nusantara itu akan super ramai ya, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman semua ya untuk landasan pacu Bandara Internasional Nusantara. Dan kita akan coba mengarah ke Teluk Balikpapan, melihat ke arah pulau yang ada di Bandara Nusantara ini yang akan dijadikan pusat suaka orangutan yang ada di ibu kota Nusantara.
Nah, ini dia, kita sudah sampai di Teluk Balikpapan ya. Di Teluk Balikpapan, ini akan ada jembatan Pulau Balang ya. Ada jembatan Pulau Balang yang bentang panjang, bentang pendek, dan juga nantinya di sini akan ada tempat suaka ya, suaka orangutan pertama di ibu kota Nusantara di kawasan ini. Selain itu juga kan di jembatan Pulau Balang ada museumnya ya. Di museumnya informasinya nanti pada saat sudah mungkin ya, semoga bisa dibuka untuk umum dan kita bisa menikmati juga ya di kawasan itu yang dekat dengan jembatan Pulau Balang. Nah, kalau sekarang kan belum ada informasi nih kapan dibukanya ya, atau mungkin apakah dibuka atau enggak kita belum tahu ya. Semoga aja dibuka untuk umum, kita bisa menikmati nih ya kawasan museum yang di jembatan Pulau Balang yang ada jembatan-jembatan yang cantik itu. Jadi nanti pada saat kita melalui jalur ini kita tuh bisa menikmati ada pusat suaka orangutan, ada jembatan Pulau Balang bentang panjang bentang pendek, ada museumnya. Dan kalau nanti ya pada saat sudah ada terowongan bawah laut, kita tuh bisa melalui jalur itu. Keren banget kan di kawasan ini. Nah, ini dia pulau ya yang di depannya dari landasan pacu Bandara Nusantara. Dan sekali lagi buat teman-teman semua yang masih menyaksikan hingga kini, terima kasih banyak yang selalu mensupport. Kita sama-sama melihat situasi terbaru ya di beberapa lokasi di setiap harinya di ibu kota Nusantara. Saya akan coba update, saya akan coba share apapun yang terjadi di sini, apapun yang saya lihat, teman-teman akan lihat juga. Jadi silakan dikirim komentar ke teman-teman semua untuk bisa saya aplikasikan di video selanjutnya. Apa yang kurang atau apa yang ingin disampaikan atau apa yang ingin diambil gitu ya. Tapi mohon maaf ya teman-teman semua, kembali lagi ya, kalau meminta sesuatu yang bisa dijangkau oleh YouTuber masyarakat sipil seperti saya ya, karena saya di sini bukan ASN teman-teman. Jadi nggak bisa leluasa seperti ASN yang bisa masuk ke gedung-gedung gitu kalau tidak diajak ya. Tapi kalau seumpama kayak di luar-luar aja, saya bisa kemanapun gitu di kawasan ini. Nah, kita kembali lagi ke arah Bandara Nusantara sebelum kita akhiri video ini. Terima kasih kembali buat teman-teman semua ya yang sudah menyaksikan, yang sudah mensupport, yang sudah mendukung ya, yang sudah selalu setia melihat perkembangan yang ada di ibu kota Nusantara dan juga sudah memaklumi kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan di setiap video. Dan terima kasih kembali ya buat teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Sampai jumpa ya di video selanjutnya.